Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia merupakan suatu kemuliaan, keagungan, dan keutamaan. Lebih-lebih jika bisa kita menemani Nabi SAW di surga kelak. Itu adalah cita-cita yang sangat tinggi dan dambaan setiap insan yang beriman. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ketika beliau pernah bermalam bersama Nabi SAW, beliau mempersiapkan air wudhu untuk Nabi SAW. Maka sebagai ucapan terima kasih, Rasulullah mengatakan kepadanya, "Sal, kamu minta apa?" Apa yang diminta oleh para sahabat tersebut? Apa yang diminta oleh sahabat Rabi'ah tersebut? "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta kepadamu, wahai Rasulullah, agar aku bisa mendampingimu di surga kelak. Saudaraku, saudariku, yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cita-cita para sahabat. Mereka tidak meminta dunia, mereka tidak meminta harta, mereka tidak meminta jabatan dan tahta, tetapi meminta untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Nah, bagaimana cara agar kita menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga? Yang pertama adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Anas bin Malik, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, pernah ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, "Matas sa'ah?" Kapan kiamat tiba? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mada a'datta laha?" Emangnya apa yang telah kamu siapkan untuk kiamat? Pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, karena memang tidak ada yang tahu tentang kapan kiamat tiba kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah apa yang telah kita siapkan untuk hari kiamat. Lalu kata seorang sahabat tersebut, "La syai' ghaira anni uhibbu wa rasulah." Saya tidak punya bekal apa-apa, wahai Rasulullah, kecuali hanya satu bekal, yaitu saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau yang dia cintai adalah Nabi Muhammad SAW, maka dia akan bersama Nabi SAW di surga. Tapi ingat, cinta sejati kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar dengan klaim dan pengakuan semata, tetapi dengan membenarkan semua kabar yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, mentaati Rasulullah SAW, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tuntunan dan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta yang sejati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang kedua agar kita menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga adalah dengan memperbanyak salat. Baik solat yang wajib maupun solat-solat yang sunnah. Seperti dalam hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Di saat Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Kamu minta apa?" Dia mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku memohon kepadamu, wahai Rasulullah, untuk menjadi pendampingmu di surga. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud." Bantulah aku untuk meraih dan mewujudkan impianmu itu dengan memperbanyak sujud, memperbanyak solat. Maka wahai saudaraku, tegakkanlah ibadah solat. Tegakkanlah ibadah solat, terutama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadamu, dan iringilah, sempurnakanlah dengan solat-solat sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik solat sunnah rawatib, baik solat malam, baik solat duha, baik solat tahiyatul masjid, baik solat sunnah wudu, dan solat-solat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang ketiga
agar kita menjadi pendamping Rasulullah SAW adalah dengan memperbaiki akhlak kita yang mulia. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum ahlaqa." Sesungguhnya orang yang paling saya cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan akhlak yang baik kepada sesama manusia, sebagaimana kata Imam Ibnul Mubarak, adalah dengan menerapkan 3 hal. Yang pertama, badlun nada, wa kafful adha, wa talaqatul wajah. Dengan berbuat baik kepada sesama manusia, menyenangkan dan menggembirakan mereka, memberikan bantuan kepada mereka, menolong mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Min afdalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi akhi." Termasuk amalan yang paling baik, kamu menyenangkan hati saudaramu dengan tutur katamu yang indah, tutur katamu yang lembut, yang bisa memasukkan kegembiraan di hati saudaramu. Demikian juga dengan membantu saudara kita dengan harta yang kita punya, dengan jabatan yang kita punya, dan dengan tenaga yang kita bisa. Rasulullah SAW bersabda, ya, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan Nabi SAW bersabda, la an amsyiya ma'ahin li fi hajatih khairun min an a'takifa syahran fi masjidi hada. Saya berjalan, ya, memenuhi kebutuhan saudara saya, menolong kebutuhan saudara saya, lebih saya cintai daripada saya iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Yang kedua, akhlak yang baik itu adalah dengan wakaful adha, tidak menyakiti sesama manusia, baik dengan tutur kata kita yang menyakitkan, melukai perasaan orang lain. Rasulullah bersabda, aksaru khotaya bani Adam fil lisan, kebanyakan dosa anak Adam adalah pada lisannya. Atau dengan tangan kita, dengan berbuat zalim kepada mereka, ya, menempeling mereka, memukul mereka, atau mengambil harta mereka. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim yang sejati adalah tatkala muslim-muslim sekitarnya selamat dari kejahatan lidah dan lisannya. Yang ketiga, akhlak yang baik adalah dengan watalaqatul wajah, dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang menebarkan senyuman kepada orang lain. Rasulullah bersabda, tabassumuka li akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya, kita sapa ketika bertemu dengan saudara kita. Kita berjabat tangan dengan mereka, kita ucapkan salam untuk mereka. Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fa akhadha bi yadihi fa sallama alaihi tanasarat hatayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lainnya, kemudian dia mengucapkan salam kepadanya dan berjabat tangan dengannya, akan rontok dosa-dosanya sebagaimana dedaunan rontok dari pohonnya. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, di antara kiat agar kita menjadi pendamping Rasulullah SAW di surga adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW, mendoakan kebaikan untuk Rasulullah SAW, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjungnya di hadapan para malaikatnya yang mulia, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dia, menyelamatkan sunnahnya, menyelamatkan syariatnya dari segala hujatan dan penyimpangan. Rasulullah SAW bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah, ya, aksarukum salatan alayya. Orang yang paling berhak untuk bertempat duduk dengan saya, dekat dengan saya di surga kelak adalah orang yang paling banyak sholawat kepada saya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Jangan pernah kita bakhil untuk bersolawat kepada Nabi SAW, karena pahalanya luar biasa. Rasulullah bersabda, al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah yang disebut namaku tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Nabi SAW juga bersabda, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra.
siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Namun solawat yang dimaksud di sini adalah solawat-solawat yang disyariatkan, bukan solawat-solawat yang dibuat-buat oleh manusia. Yang terakhir, agar kita menjadi pendamping Rasulullah SAW adalah dengan mengasuh anak-anak yatim, anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, ditinggal mati oleh ayahnya, sehingga mereka membutuhkan sokongan, dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah kahatain." Saya dan orang-orang yang mengasuh anak-anak yatim, merawat anak yatim, kelak di surga seperti ini. Dan beliau mengisyaratkan jari telunjuknya dan jari tengahnya, menunjukkan begitu dekatnya Rasulullah SAW dengan orang-orang yang mengasuh, merawat, membimbing anak-anak yatim. Al-Imam Ibnu Battal setelah membawakan hadis ini, beliau mengatakan, "Haqqa 'ala man yastami'u hadzal hadis an ya'mala bihi liyakuna rafiqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil jannah fa innahu la a'la manzilatan min dzalik." Hendaknya bagi setiap orang yang mendengar hadis ini untuk mengamalkan hadis ini agar dia menjadi pendamping Rasulullah di surga, karena tidak ada kedudukan yang lebih tinggi di surga daripada menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga bersama dan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercinta. Karena orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta surga 3 kali, Allah akan mengabulkannya. Dan siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, neraka akan mengatakan, "Ya Allah, jagalah aku, jagalah orang ini dariku." Demikian tips singkat agar kita menjadi pendamping Rasulullah SAW di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.